Ibu Bapa, jemaat yang diberkati Tuhan, senang saya bisa menyapa dan melayani jemaat pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Hari ini Rabu 2 September 2020, bacaan Alkitab menurut Almanak Nas GKE, Injil Matius 12 ayat 22 sampai 32. Pada kesempatan ini saya cukup membaca ayat 23 dan ayat 24. Begini bunyi firman-Nya. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Belzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya beri judul untuk renungan pagi ini, mulutmu harimaumu. Respon orang terhadap peristiwa menakjubkan bisa berbeda. Paling tidak ada dua respon yang kontradiktif. Yang pertama, bernilai apresiatif karena terpukau, terkesima, diam seribu bahasa atau speechless, lalu dengan spontan ia tepuk tangan, mengangguk, dan memujinya. Yang kedua, menghujat karena tidak percaya, menudingnya semua bohong, dan ia punya ilmu hitam. Terlepas dari kedua respon ini, sikap bijaksana yang semestinya diambil adalah jangan gegabah cepat berkata, telat berpikir. Tetapi cepat berpikir, lambat berkata. Tujuannya adalah menghindari diri dari cepat untuk menghakimi orang, apalagi sampai memfitnah, hoax, dan menghujatnya. Saudaraku, ingat pepatah bijak berkata, mulutmu harimaumu, karena mulut badan binasa. Lalu apa hubungan pepatah ini dengan nas firman Tuhan? Dan apa pembelajaran yang dapat dipetik agar menerangi jalan hidup kita berdasarkan tuntunan firman-Nya ini? Mari kita cermati apa yang diwartakan Matius dalam Injilnya ini. Yang pertama, Yesus bermukjizat. Yesus peduli dan empati dengan penderitaan seorang buta dan bisu yang sering dibuli dan diasingkan dalam kontak sosial. Secara keagamaan, orang seperti ini diyakini berdosa, dan itu hukuman dari Tuhan. Demikianlah pandangan keagamaan pada masa itu. Jadi penderitaannya berlapis secara fisik, sosial, dan keagamaan. Yang kedua, mujizat itu jadi heboh dan viral, sehingga menghasilkan dua respon kontradiktif. Yang pertama, nilai apresiatif yang diwakili orang banyak takjub dan berkeyakinan mujizat sekelas ini pasti hanya Yesus anak Daud saja yang bisa melakukannya. Yang kedua, menghujatnya bahwa itu dilakukan oleh oknum Farisi yang berkata, dengan Belzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Yang ketiga, Yesus mengajar
meluruskan logika berpikir faktual. Ingat pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah ini sejalan dengan sanggahan Yesus terhadap hujatan dan fitnah mereka. Logikanya, bagaimana bisa setan mengusir setan? Sebab ia terbagi-bagi melawan dirinya sendiri. Kalau seperti ini, bagaimana kerajaan setan dapat bertahan dan semakin jaya dengan saling serang? Faktanya, jawab Yesus, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ayat 28. Yang keempat, penegasan hakikat misi kedatangan Yesus. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi kehadirannya membawa damai sejahtera Allah, sehingga menyatukan siapa saja yang tersingkir, dibuli, dicerai-beraikan oleh alasan apapun. Yang kelima, adanya kepastian hukum bahwa semua bentuk kesalahan yang membuahkan dosa dapat diampuni, kecuali dosa karena menghujat Roh Kudus. Tidak ada kompromi, tidak ada ampun. Ayat 31. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pemberitaan Injil Matius ini, diingatkan kepada kita agar hati-hati gunakan mulutmu. Kalau tajamnya pisau atau samurai sekalipun, ia hanya dapat melukai secara fisik, tapi tidak setajam mulut. Kok bisa? Karena mulut yang ceroboh menghasilkan ujaran kebencian, fitnah, hoaks, sumpah serapah, makian, apalagi sampai menghujat Roh Kudus. Maka luka yang dihasilkan melampaui yang fisik. Efek yang dihasilkan ada rasa sakit hati, pedih, terhina, mendukakan Roh Kudus. Berdasarkan pewartaan Injil Matius ini, maka ada dua hal yang patut menjadi pencerahan dan pengingat bagi kita. Yang pertama, ingat pepatah, mulutmu harimaumu, karena mulut badan binasa. Jadi jangan lalai, jangan ceroboh. Benarlah gunakan mulutmu. Jika tidak, mulutmu akan menjadi mulut harimaumu yang menerkam dan melumat dirimu sendiri jadi mangsa dan binasa. Yang kedua, menghujat sejatinya sikap panik orang yang tidak siap menerima fakta kebesaran dan kemuliaan peristiwa yang terjadi di hadapannya. Menghujat adalah cermin diri yang rapuh, tak kenal siapa dirinya sendiri, apalagi pihak lain. Selamat memuji dan berbakti kepada Tuhan dengan mulutmu. Tuhan menolong dan memberkati. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.